Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Al-ayat. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah, pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita akan mengkaji satu surat, satu ayat Quran surat Ibrahim ayat ke-34 ini dalam program menghafal bareng Quran surat Ibrahim ayat 34. Sebagaimana yang saya sampaikan tulisan-tulisan saya bahwa erat kaitannya antara kesolihan orang tua dengan anak. Kesolihan sang anak itu sangat dipengaruhi juga oleh faktor kesolihan orang tuanya. Walaupun nanti dalam kasusnya tidak semua ya kesolihan orang tua itu berdampak pada kesolihan anak. Contoh saja misalkan Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi yang sangat solih, tetapi tidak berdampak kesolihan itu kepada anaknya. Dan juga contoh kasusnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Quran diceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam beserta anaknya. Nanti bisa kita temukan kisahnya dalam Quran surat Hud. Nabi Nuh alaihissalam solih luar biasa, tetapi anaknya tidak termasuk orang-orang yang solih. Tapi ala kulli hal ya, hampir mayoritas kisah-kisah dalam Al-Quran yang menyebutkan kesolihan seorang anak itu kebanyakan ya dipengaruhi oleh kesolihan kedua orang tuanya. Ya, sebut saja misalkan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya itu hadir atau muncul dari kesolihan kedua orang tuanya. Ya, kesolihan kedua orang tuanya. Maka tentu ya bagi mereka yang sudah memiliki keturunan, sudah memiliki anak, ya, mereka akan berharap, ya, mereka akan berusaha agar mereka memiliki anak keturunan yang solih dan solihah. Mereka sangat menginginkan mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Dan mereka khawatir ya, mendapatkan anak keturunan cucu-cucu yang tidak solih, tidak melakukan perbaikan, ya, selalu melakukan dosa. Ya. Mereka menginginkan ya, anak-anak ya, yang tentunya bisa mewarisi sifat-sifat baik dari kedua orang tuanya. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu menginginkan mendapatkan putra-putra yang saleh. Dan ini kalau kita kemarin bahas ya di salah satu pesantren yang ya, cukup tua ya di Indonesia, pesantren Yanbu'ul Quran, ya,
menghasilkan penghafal Quran dari sejak balita. Dan itu rutin di sana itu setiap subuh itu selalu dibacakan ya surat Ibrahim ayat 34 sampai 42 di setiap sholat subuhnya. Ya. Rutin sebagai bentuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, ya, agar diberikan anak-anak yang salih salihah. Ya, maka kita bisa meniru semangat itu ya, dengan mulai menghafalkan ayat-ayat yang terkait dengan doa-doa agar anak kita diberikan kesalihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya dibuka dalam Quran surat Ibrahim 34 dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Maka kita nanti bisa mulai menghafal ya, Quran surat ayat Ibrahim ayat 34 ini. Buka ya, suratnya itu dengan kata wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian itu tidak dapat untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang salih, keturunan yang salih, pasangan yang salih, itu harus ya, punya doa yang ilhah. Harus punya doa yang ilhah. Ilhah itu bagaimana? Ilhah itu adalah doa yang ngotot ya. Ditunjukkan dengan keseriusan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keseriusan itu ya, indikatornya atau ciri-cirinya adalah ketika doa itu sering diminta. Salah satu indikator kita serius berdoa ketika doa itu sering diminta dalam berbagai macam waktu yang mustajab. Apakah ketika hari Jumat ya, pada Jumat ya, di sore hari misalkan, ketika turun hujan, ketika sedang safar, ketika sedang haji dan umroh, ketika sedang khatam Al-Quran, selepas melaksanakan amal salih, maka manfaatkanlah waktu-waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama dalam bab meminta ya agar anak-anak ya, keturunan kita dijadikan menjadi orang-orang yang salih. Tapi Kang, saya belum punya anak ya. Jangankan anak, keturunan pasangan pun saya masih belum punya. Ya, justru itu ya. Kalau belum punya pasangan, ya belum punya anak, doanya dari sekarang. Ya, saya selalu bilang dengan istilah nabung doa ya. Kita harus nabung doa ya supaya nanti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada saatnya ketika tabungan kita sudah banyak ya, ya kita bisa ngambil tabungannya. Kalau kita pergi ke bank, tiba-tiba kita bilang ya ke teller banknya, Mbak, saya mau ngambil uang. Padahal dia nggak pernah nabung ya. Kira-kira bisa nggak? Ya tentu nggak bisa ya. Tentu nggak akan bisa.
Tapi ketika seseorang itu sering nabung, rajin nabung, datang ke bank, dia minta, Mbak, saya minta tabungan saya. Kira-kira dikasih? Pasti dikasih, karena dia punya saldo. Ya. Dia punya saldo. Sama dengan orang-orang yang menabung doa. Jadi dari sekarang kita ya, biasakan untuk menabung doa. Ya. Terlebih wabil khusus, doa mendoakan agar kita diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Nah, pada kesempatan kali ini, ya, supaya ngapalnya itu juga lebih berasa, ya, lebih powerful, nah kita akan kaji ayat ini dari segi pendekatan tafsirnya, ya, supaya hafalan kita juga menjadi hafalan yang kuat dan paham apa yang kita hafalkan. Saya mengambil referensi dari Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, karya Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Beliau adalah mudaris tafsir di Universitas Islam Madinah. Ketika menafsirkan ayat ini, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Beliau menafsirkan dengan dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebutuhan-kebutuhan kita, keperluan-keperluan kita, apapun yang kita butuhkan. Dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan Allah memberi ya, apapun yang kita mohonkan kepada Allah. Kita ingin ini, kita ingin itu, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lihat ya komentar dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar ya. Dan segala yang belum kalian minta. Jadi Allah memberikan kepada kita ya, sesuatu yang kita pinta maupun sesuatu yang kita tidak minta. Dan hakikatnya ya, banyak sekali hal-hal yang mestinya kita minta, ya, tapi kita tidak minta. Tapi Allah tetap kasih. Ya. Banyak hal-hal yang kita harusnya minta kepada Allah, tapi kita lupa memintanya, tapi Allah tetap memberikannya. Itu makna dari wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan sesuatu yang kita minta dan Allah memberikan sesuatu yang tidak kita minta. Maupun belum kita minta udah dikasih sama Allah. Contohnya apa? Ya, contohnya dalam bab misalkan oksigen saja. Kita perhatikan oksigen ini nggak pernah kita minta. Pernah nggak kita sengaja minta berdoa, ya Allah berikanlah kepada saya oksigen? Nggak pernah. Ya. Kita lupa kadang-kadang ya. Hampir-hampir manusia itu nggak sadar ya, bahwa dirinya itu membutuhkan oksigen. Tapi Allah tetap beri ya seseorang itu oksigen. Allah kasih orang itu oksigen meskipun orang itu nggak minta atau lupa minta. Dan kebayang ya, kalau Allah memberikan oksigen itu sesuai dengan kadar permintaan kita. Hari ini kita minta oksigen baru dikasih. Besoknya nggak minta, nggak dikasih sama Allah ya. Itu repot kalau gitu ya. Repot sekali ya manusia itu. Termasuk dalam bab makanan. Dia tidak minta ya. Kadang-kadang kita nggak minta makanan itu, tapi Allah tetap kirimkan. Allah tetap beri makanan itu kepada kita. Ya, maka inilah yang dimaksud dengan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan kepada kita ya, segala keperluan kita, hajat kita semuanya diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan segala apa yang kita mohonkan, kita berdoa kepada Allah, Allah berikan. Dan segala apapun yang belum kita minta, Allah juga akan berikan. Itu makna dari wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sehingga lanjutan ayatnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kata Allah, ya,
la tuhsuha. Saya kamu tidak bisa menghinggakannya. Tidak bisa menghinggakannya. Tak terhingga gitu ya. Kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak. Kalian tidak akan mampu menghitungnya dengan cara apapun. Kita nggak pernah bisa dan nggak akan pernah bisa, kata Allah, menghitung nikmat-nikmat Allah meskipun dengan kalkulator tercanggih sekaligus. Meskipun pakai alat yang tercanggih di dunia sekalipun, ya kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, oh tidak akan bisa. Tidak akan pernah bisa kita hitung. Kalau mau iseng, teman-teman bisa tuh setiap hari ya, ambil satu kertas, di kertas itu hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada teman-teman semua. Apakah nikmat mendengarnya, nikmat melihatnya, nikmat menciumnya, ya. Nikmat merasakan makanan, nikmat menggerakkan jari, nikmat bisa pergi ke satu tempat dengan kedua kaki, nikmat memiliki anggota badan, nikmat organ-organ tubuh yang di dalamnya itu ada hati, ada jantung, ada paru-paru, ya, ada usus. Insyaallah tabarakallah. Belum nikmat alam semesta yang Allah berikan, sinar matahari yang panasnya tidak berlebihan, belum juga dengan bintang-bintangnya, belum dengan sahabnya, awannya, belum dengan hujannya, belum dengan binatang-binatangnya, belum dengan alam semestanya, belum dengan buminya, belum dengan siang dan malamnya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita nggak bisa menghitung itu satu persatu. Maka kata beliau dalam tafsirnya, seandainya ada seorang hamba yang hendak menghitung kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya dalam penciptaan salah satu anggota tubuhnya atau panca inderanya, maka ia tidak akan mampu melakukannya. Ini belum melihat ke alam semesta, baru melihat ke panca indera saja tuh. Itu kita nggak bisa tuh menghitungnya. Baru melihat ke dalam wa fi anfusikum afala tubsirun, ke dalam diri kita. Lihatlah, kata Allah, ke dalam diri kalian. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Di dalam diri kita ini sangat kompleks sistemnya ya. Saya pernah punya seorang sahabat, suatu ketika beliau main futsal ya. Kakinya ya, tendon kakinya itu ketendang ya oleh teman ya. Nah, ini harus dioperasi ya. Tendon kakinya itu 100 juta sampai ratusan juta ya, untuk mengganti satu tendon, satu sendi. Bagaimana dengan sendi-sendi yang lain? Ya Allah kasih itu semua, fasilitasnya gratis. Fasilitas yang gratis. Lihat dulu tubuh kalian, kata beliau dalam tafsirnya. Perhatikan diri kalian, perhatikan tubuh kalian. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat yang ada dalam tubuh, itu tidak bisa kita hitung. Nah, pertanyaannya, jika demikian bagaimana dengan kenikmatan yang ada di seluruh badannya? Itu baru ruas-ruas jari saja ini. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Jari-jari bisa melipat, bisa menggenggam, ya, bisa menuliskan sesuatu. Ya. Itu baru tangan di jari, ya. Bagaimana dengan seluruh badannya? Bagaimana dengan kenikmatan-kenikmatan lain yang senantiasa menghampirinya dengan segala jenis dan macamnya? Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak itu, ya, berbagai macam jenis nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allahu Akbar. Apakah nikmat hidayahnya, nikmat sehatnya, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat dia bisa berbicara, berjalan, berbaring, melakukan berbagai macam aktivitas. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ngafal dengan diresapi sekali, ini ngafalnya jadi nikmat. Satu ayat saja. Dan kita coba pelan-pelan hafalin Qur'annya satu ayat.
Kita rasakan tuh. Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dilanjutkan dengan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Kemudian ayat dilanjutkan dengan kalimat innal insana ladzalim. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, kata Allah. Yakni manusia itu sangat zalim terhadap dirinya. Dia zalim terhadap dirinya sendiri dengan cara mereka melalaikan rasa syukur atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepadanya. Manusia itu oleh Allah dicap sebagai zalumun, orang-orang yang zalim. Kenapa disebut dengan zalim? Karena mereka sendiri seringkali lalai terhadap rasa syukur yang Allah berikan atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kadang kita nggak bersyukur dikasih nikmat penglihatan mata. Kadang kita nggak bersyukur ketika dikasih pendengaran. Kadang kita nggak bersyukur ketika bisa berbicara. Seringkali itu lupa tuh. Seringkali kita lupa ya. Sehingga begitulah manusia disebutkan zalim sama Allah karena mereka menzalimi dirinya sendiri dengan lalai ya, atas rasa syukur yang harusnya dia ucapkan ya, ketika mendapatkan kenikmatan yang beribu-ribu banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kenikmatan yang tak terbatas yang Allah berikan kepada manusia. Lebih zalim lagi adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan itu untuk beribadah kepada Allah. Orang yang paling zalim adalah mereka yang ketika dikasih nikmat, dikasih tubuh, tapi tubuhnya itu dipakai untuk maksiat kepada Allah. Orang yang zalim itu adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan setiap nikmat itu untuk menghantarkan dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malah dia gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk bermaksiat kepadanya. Wa iya'udzubillah. Orang-orang yang zalim dikasih nikmat melihat, matanya bisa melihat, bukan digunakan untuk baca Quran, tapi digunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat. Dikasih nikmat pendengarannya bukan dipakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, tapi dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Dikasih nikmat berbicaranya bukan untuk kebaikan, tapi untuk keburukan. Maka manusia itu tergolong menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim. Maka kebalikannya, ketika seorang manusia dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dia pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, dia pakai kenikmatan itu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah seraya memohon ampunan kepada Allah, maka insya Allah manusia itu tidak termasuk orang-orang yang zalim. Ditambah lagi ya komentar Allah, bukan hanya innal insana ladzalum, tapi ditambah lagi dengan kalimat ladzalumun kafar. Sudah zalim ditambah dengan kafarun dan sangat mengingkari. Maksudnya apa? Yakni sangat ingkar terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan tidak mensyukurinya dengan semestinya. Dia selalu ingkar kepada Allah, ingkar terhadap nikmat-nikmatnya. Kafarun, ya. Kafaro artinya menutup. Matanya tertutup sehingga dia tidak bisa lagi melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Sehingga dia tidak bisa lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Maka orang-orang yang kafarun, kita perhatikan tuh, hidupnya penuh dengan keluh kesah. Hidupnya ngeluh aja, dikasih kebaikan ngeluh, dikasih keburukan apalagi. Pokoknya kondisinya serba salah ya.
Begitulah orang-orang yang kafarun, ya, ingkar terhadap nikmat Allah, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, ya, atas berbagai macam karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Maka dalam kitab Yadabbaru Ayatihi yang diterbitkan oleh Markas Tadabbur Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, itu adalah Profesor Fakultas Syariah, ya, Universitas Qasim. Ada satu ayat yang bisa kita highlight dalam ayat ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa kalian hitung. Ini bisa kita garis bawahi dan kita terus ulang-ulang, hafal-hafalkan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya hak Allah itu lebih berat dibandingkan apapun yang telah diberikan oleh setiap hamba. Dan sesungguhnya nikmat Allah itu lebih besar dibanding usaha hamba untuk menghitungnya. Nikmat Allah itu sangat-sangat besar sehingga seorang hamba itu tidak bisa menghitung nikmat itu. Namun teruslah membawa dirimu kepada taubat kepadanya. Jadi ketika membaca ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu harus menghasilkan, ya, kondisi jiwa yang selalu bertaubat kepada Allah. Bawalah jiwa kita ketika membaca ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha untuk selalu beristighfar, selalu taubat kepada Allah, ya. Taubat minta ampun atas segala kelalaian diri kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Taubat minta ampun kepada Allah, ya, atas ketidakmaksimalan kita dalam memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidakmampuan diri kita mensyukuri segala anugerah, sehingga anugerah-anugerah itu, karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita itu tidak digunakan untuk kebaikan. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seraya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini manusia yang lemah, bahkan untuk menghitung nikmat Allah saja kita tidak mampu lakukan. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri pernah mengulang ayat ini dalam satu malam. Di dalam satu malam, beliau mengulang-ulang ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ulang lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Terus diulang-ulang. Dan begitulah kebiasaan para sahabat, para salihin, ya, ahlul Quran, mereka itu bisa mengulang-ulang satu ayat dalam satu malam itu terus-terusan diulang-ulang satu ayatnya. Karena ta'atsur mereka terhadap Quran. Mereka merasakan Quran itu membekas di dalam hatinya sehingga terus diulang-ulang ayatnya, terus diulang-ulang, terus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian seseorang bertanya kepadanya tentang amalannya itu. Wahai Imam Hasan Al-Basri, mengapa engkau mengulang-ulang ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha? Maka komentar dari Imam Hasan Al-Basri adalah, sesungguhnya dengan ayat itu aku mengakui akan besarnya nikmat Allah. Ketika saya membaca wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, saya ini sedang mengakui, ya,
bahwa nikmatnya Allah begitu besar. Saya sadar bahwa Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada diri saya. Beliau lanjutkan dengan kalimat, tidaklah kita membuka mata kemudian menutupnya lagi, melainkan ada nikmat yang bertambah. Semakin kita mengedipkan mata, kedipan-kedipan mata ini yang kita tidak sadari, saking seringnya mata kita itu berkedip, sehingga nikmat itu tidak terasa, kata beliau, setiap kedipan matanya itu tidak lepas dari bertambahnya nikmat Allah, dari kedipan lain, kedipan lain, kedipan lain. Setiap kedipan mata kita itu, setiap membuka, menutup, maka tidaklah itu terjadi, melainkan ada nikmat yang bertambah. Dan sesungguhnya nikmat Allah yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak dari apa yang kita ketahui. Ya kan? Nikmat yang kita nggak tahu tuh lebih banyak. Banyak nikmat-nikmat yang kita nggak pernah tahu tuh. Bagaimana, ini mengerikan sekali. Aliran darah dalam tubuh kita mengalir setiap hari, dari jantung ke paru-paru terus ke otak, kemana. Mereka mengalir setiap saat. Kita nggak ketahui itu, kita nggak rasakan. Lebih banyak, kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basri, lebih banyak nikmat Allah yang tidak kita ketahui daripada nikmat Allah yang kita tahu. Sehingga pantas kita mengulang-ulang ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang ingin meneliti asal-usul datangnya nikmat. Kalau pengen tahu dari mana asal-usul datangnya nikmat itu. Dari mana sih segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, maka hendaklah ia memerdekakan pikirannya di taman-taman Quran. Maka lihatlah, merdekakanlah pikiran kita di taman-taman Quran. Indah sekali ungkapannya. Maka installah diri kalian itu dengan pikiran-pikiran Qurani, sudut pandang Qurani, cara berpikir Qurani, kalian pasti akan menemukan asal-usul nikmat itu dari mana. Dan senantiasa memperhatikan bagaimana Allah membilang nikmatnya dan memperkenalkannya kepada hamba-hambanya dari ayat pertama sampai ayat terakhir dari Al-Quran. Perhatikan dari surat Al-Fatihah, dari Bismillah awal, Bismillahirrahmanirrahim. Allah buka tuh kenikmatan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah. Jadi Quran ini dibuka dengan satu kalimat yang sangat indah. Kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat terakhir Quran itu berisi nikmat semuanya. Kita renungi, kita bisa menemukan setiap nikmat dalam setiap ayat. Maka mudah-mudahan di ayat ke-34 ini, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Semoga kita bisa menghafalkannya, kita bisa meresapinya, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Semangat menghafal Quran surat Ibrahim ayat 30 ke 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.